Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sufi Sheila Hermawat dan dengan nomor absen 434 dan teman saya Rangga Pratama dengan nomor absen 434 akan presentasikan materi di tugas presentasi teori sistem operasi dengan materi sinkronisasi tes dan set and lock. Yang pertama, definisi dari sinkronisasi dengan tes and set lock ini juga dikenal dengan spin lock. Adalah teknik yang digunakan dalam pemrograman paralel untuk memastikan bahwa hanya satu thread atau proses yang dapat memutus sumber daya bersama pada satu waktu tertentu. Strategi ini biasanya diterapkan menggunakan instruksi hardware atomik yang disebut test and set atau dalam kurung tes. Instruksi ini mengambil nilai dari suatu variabel dan mengaturnya ke nilai baru. Operasi ini dilakukan secara atomik sehingga tidak ada thread atau proses lainnya yang dapat masuk dalam waktu yang sama. Lalu apa sih tujuan manfaat dari sinkronisasi tes and set lock ini? Yang pertama, mencegah risk condition. Jadi tes and set lock ini membantu mencegah risk condition, yaitu keadaan di mana dua atau lebih thread berusaha mengakses dan memanipulis data bersamaan tanpa sinkronisasi. Dengan menggunakan lock, hanya satu thread yang diizinkan menggunakan akses sumber daya bersama pada satu waktu. Yang kedua, atomicity, yang berarti tidak ada thread lain dapat masuk atau keluar dari operasi tersebut setelah dimulai sampai operasi itu selesai. Jadi kayak terkunci sementara gitu. Ini memastikan bahwa pengaturan atau pengerjaan nilai lock adalah operasi seperti itu. Jadi tidak. Lalu yang ketiga ada sederhana dan efisien. Ini ketika diimplementasikan tingkat atas, instruksi test and set biasanya tersedia di banyak arsitektur CPU dan penggunanya meminimalkan overhead dari operasi sinkronisasi. Yang keempat, mengatur akses ke sumber daya bersama. Lock ini digunakan untuk mengatur akses ke sumber daya bersama agar tidak terjadi situasi di mana beberapa thread atau proses dapat mengakses atau mengubah data bersamaan. Ini penting untuk menjaga integritas dan konsistensi data. Yang kelima ada deadlock prevention. Test and set lock ini adalah model tanpa batas waktu, yang berarti tidak ada batasan waktu yang ditentukan untuk seberapa lama thread dapat memegang waktu untuk deadlock karena tidak ada situasi di mana thread harus menunggu tanpa batas waktu untuk dilakukan lock. Yang keenam, simplicity dalam sistem tanpa dokumen khusus. Jadi artinya dalam beberapa sistem lingkungan mungkin tidak ada atau thread. Dalam situasi ini, test and set lock dapat menjadi pilihan yang sederhana dan efektif. Lalu apa aja penggunaan test and set untuk sinkronisasi? Yang pertama di sini ada inisialisasi lock. Inisialisasi lock ini adalah sebuah variabel boolean atau integer yang biasanya digunakan sebagai lock. Inisialisasikan lock ke dalam false atau 0 itu untuk mengunci bahwa sumber daya bersama ini tidak terkunci. Itu dia nggak terkunci, kalau satu dia terkunci. Lalu saat false nilai false 0 itu ketika variabel lock diinisialisasikan ke false, itu menandakan bahwa sumber daya bersama saat ini tidak terkunci. Ketika suatu thread atau proses ingin mengakses sumber daya bersama, mereka menggunakan operasi test and set jika nilai sebelumnya old value adalah false. Ini berarti bahwa sumber daya tidak terkunci dan thread tersebut dapat mengunci sumber daya mengatur nilai lock menjadi true dan melanjutkan ke area kritis. Nah, untuk nilai true dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Azure atau sistem lognya untuk penggunaan test and set untuk sinkronisasi. Untuk Azure, penjelasannya yaitu thread atau proses yang ingin mengakses sumber daya bersama akan menggunakan operasi test and set untuk mengatur nilai log ke true atau 1. Nah, Azure itu memindahkan atau mengatur nilai log yang sebelumnya itu false, yaitu 0, yang masih rilis atau masih belum ada thread yang masih memakai sebuah datanya
Nah, ini untuk penggunaan dari lock ini akan mengunci untuk suatu thread yang akan berjalan di dalamnya. Nah, untuk penjelasannya yaitu yang tadi saya jelaskan yaitu true yaitu satu. Ketika suatu thread atau proses telah mengunci sumber daya dengan operasi test and set atau mengatur nilai log menjadi true, itu menandakan bahwa sumber daya saat ini terkunci. Jika nilai sebelumnya old value-nya adalah true, ini berarti bahwa sumber daya sedang dilakukan oleh thread atau proses lain. Dalam hal ini, thread yang mencoba mengunci sumber daya akan berada dalam status busy awaiting, dan mereka akan terus mencoba mengeksekusi log sampai sumber daya dibebaskan atau disebut nilai false. Dan yang selanjutnya yaitu adalah release yaitu unlock. Yang tadinya itu masih log yaitu masih bernilai true. Nah, untuk release ini yaitu akan mengubah kembali menjadi nilai false. Setelah selesai menggunakan sumber daya bahasa di area kritis, thread atau proses akan mengatur nilai log kembali ke false lagi, membebaskan sumber daya untuk digunakan oleh thread atau proses lain. Nah, ini untuk penggunaannya. Di sini kita akan ada sebuah function boolean test and set dengan parameter boolean and target. Targetnya ada di sini ada variabel boolean rv yaitu dengan nilai value-nya adalah parameternya yaitu target dengan target memiliki value true yaitu rv. Nah, fungsi dari test and set ini untuk melakukan operasi test and set pada variabel log. Ini mengembalikan nilai sebelumnya dari log-nya itu false dan mengatur nilainya menjadi true. Dan untuk menyelesaikan permasalahan model eksplisit dengan metode test and set, maka digunakan pada umum berikut. Nah, di sini akan ada sebuah looping yaitu do while. Yang pertama adalah do, yaitu sebuah nge-while test and set dari log tadi, yaitu ada do nothing, critical section, dan defaultnya sekarang masih false. Dan ini masih terbuka lebar sumber daya yang bisa digunakan, tidak ada yang menggunakan sumber daya Aldrid. Nah, ini nge-while-nya true. Ya, ini akan melakukan looping berkali-kali. Nah, ini adalah loop tanpa akhir yang akan terus berputar selama program berjalan atau disebut busy waiting. Ini adalah loop di dalam loop utama yang melakukan busy waiting selama operasi test and set mengembalikan true. Artinya log sudah terkunci oleh thread lain. Thread saat ini akan tetap berada dalam loop ini dan tidak akan melakukan apa-apa yaitu do nothing sampai log dapat dieksekusi. Dan selanjutnya di critical section yang tadi ini adalah bagian di mana thread memiliki akses ke sumber daya bersama yang dilindungi oleh log. Dalam contoh ini disebut sebagai critical section, dan di sini akan menempatkan operasi atau kode yang manipulasi sumber daya bersama. Nah, ini untuk merilis lagi yaitu log menjadi false. Setelah selesai dengan critical section, thread melepaskan log dengan mengatur nilai log kembali ke false. Ini memberitahu thread lain bahwa sumber daya bersama tidak lagi dikunci dan dapat diakses oleh thread lain. Nah, ini ada reminder section. Ini ada bagian dari setelah critical section, di mana thread dapat melakukan operasi tambahan atau berpindah ke tugas selanjutnya. Ya, ini ada loop lagi, yaitu untuk mengakhiri dari while-nya adalah dalam parameter true, yaitu loop utama yang tidak berakhir, sehingga posisinya akan terus berputar dan berhenti sampai dihentikan dari luar, atau ada mekanisme untuk keluar dari loop. Nah, itu tadi penjelasan dari test and set dari metode false, true, and release. Itu saja dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.